Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala semoga Dia memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita jadikan sebagai bekal nanti ketika di hari kiamat, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal yang banyak. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang serial sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita masih membahas tentang biografinya sinten? Masih ingat, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jadwal kami membahas serial sahabat itu setiap minggu kelima, ya. Karena minggu ke yang lain minggu 2 atau 4 atau yang lainnya itu sudah ada jadwal ustadz yang lain. Nah, qadarullah saya kebagian di minggu yang kelima. Jadi setiap minggu kelima insya Allah kita akan membahas tentang serial sahabat Nabi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang siapa nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq. Jazakallah. Sinten, Pak? Nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Adapun istrinya pinten? Abu Bakar? 1 atau 2 atau 3? 4? 2, ya. Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Rumah. Kita ngulang sedikit ya, nanti kita lanjutkan pembahasan. Adapun putranya ada 3, putrinya ada 3. Nah, di salah satu putranya ini ada yang namanya Abdurrahman. Salah satu putrinya ada yang namanya sinten? Aisyah radhiyallahu anha yang menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita juga sudah membahas bahwasanya Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang sangat menjaga dirinya. Sejak zaman jahiliyah beliau tidak pernah yang namanya minum khamr. Sejak zaman jahiliyah, sejak lahir sampai masuk Islam sampai meninggal, beliau nggak pernah sama sekali minum minuman keras. Masya Allah. Dan beliau juga salah satu sahabat Nabi yang dari lahir sampai mati nggak pernah menyembah berhala. Kalau sahabat Nabi yang lain kan dulu di zaman jahiliyah kan
ada yang berbuat syirik, ya, ada yang beribadah kepada selain Allah. Nah, Abu Bakar ini di atas agamanya Nabi Ibrahim yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustadz kisahnya Abu Bakar ini masuk Islam? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada sedikit tambahan dari kami. Ya, kita dari kemarin bahas tentang biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita belum tahu bagaimana orangnya, bagaimana fisiknya. Jadi mungkin gambarannya agak beda-beda di antara panjenengan. Bahwasanya disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karyanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di situ beliau membawakan ciri fisiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu badannya kecil. Kulitnya putih, bahkan dalam riwayat lain kemerah-merahan. Masya Allah. Berarti mirip napa? Bule. Orang Arab putih tapi badannya kecil dan matanya hitam. Hitam-hitamnya itu sangat hitam. Jadi kalau kita kan kadang ada yang coklat, ada yang hitamnya keabu-abuan. Nah, Abu Bakar ini diceritakan matanya sangat hitam. Kemudian saking kurusnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, putrinya sendiri, ototnya itu kelihatan. Ototnya itu kelihatan. Dan kalau pakai sarung seringnya melorot. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar itu suka menghiasi jenggotnya dengan napa niku? Pacar nggih, namanya nggih. Yang kayak jeli tapi acar apa pacar? Napa? Pacar? Masya Allah. Nggih, itu. Pakai itu dan warnanya kemerah-merahan. Jadi itulah sedikit gambaran tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pun nonton bayangan nggih. Oh, berarti beliau seperti ini. Itu hanya sebatas gambaran. Dan ada juga yang menceritakan Abu Bakar itu napa niki nun sewu? Jidat apa kening ya? Kening sama jidat beda? Napa sama? Sama nggih. Itu lebar. Nah, jere sih jere. Kalau keningnya lebar itu menandakan orang napa? Wong pinter ya, jere. Nggak tahu surveinya bagaimana nggak. Tapi memang Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling pintar. Ya, nanti ada pembahasan tentang keutamaan sahabat yang bernama Abu Bakar. Nah, sekarang jemaah sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke dalam agama Islam. Kita simak kisah yang disampaikan oleh beliau sendiri. Ya, kisah yang disampaikan oleh beliau sendiri yang kami nukil dari kitab Tarikhul Khulafa, karyanya Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dari Isa bin Yazid, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bercerita, kuntu jalisan binafa'il Ka'bah wa kana Zaid bin Amr bin Nufail qa'idan. Kata Abu Bakar, dahulu aku sedang duduk-duduk di samping emperan Ka'bah, ya di halaman Ka'bah. Jadi Ka'bah, Abu Bakar sedang duduk-duduk di situ. Dan gak jauh dari Abu Bakar ada Zaid bin Amr bin Nufail, duduk juga di sebelahnya. Ini kata Abu Bakar. Famarra bihi Umayyah bin Abi Salt. Lalu tak selang berapa lama datang Umayyah bin Abi Salt. Faqala kaifa asbahta ya baghiyal khair. Ketika Umayyah ini datang, dia berkata kepada Zaid,
Kaifa asbahta ya baghiyal khair? Bagaimana pagimu wahai orang yang sedang mencari kebaikan? Tanya kabar maksudnya. Bagaimana pagimu wahai orang yang sedang mencari kebaikan? Maka kata Zaid, dia menjawab bi khairin, sehat. Bi khair itu artinya apa? Sehat. Kemudian Umayyah ini berkata, hal wajadta, apakah kamu sudah menemukan apa kira-kira Pak? Jadi Umayyah ini pertanyaan pertama tanya apa? Tanya kabar. Dijawab alhamdulillah sehat. Lalu Umayyah ini tanya lagi, wis nemu rum. Kira-kira nemu apa? Sinten? Jodoh. Walau alam. Di sini disebutkan Pak Bu, menemu nabi yang baru karena mereka itu sedang dalam zaman fatrah, penantian nabi. Jadi Umayyah ini tanya kepada Zaid, "Dia wis ketemu rum nabi ini?" Kemudian kata Zaid, "La durung." Durung. Karena itu waktu itu kabarnya itu udah mulai ada kabar-kabar burung akan datang nabi akhir zaman, akan datang gini. Nah, ini obrolan anak-anak muda pada saat itu. Lalu kata Umayyah, dia menanggapi perkataannya Zaid dengan bersyair. Kullu dinin yaumal qiyamati illa ma qadallahu fil hanifati bur. Sesungguhnya semua agama di hari kiamat itu sia-sia, batil. Illa ma qadallahu fil hanifati bur. Kecuali agama yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu agama yang lurus, hanifah. Maksudnya apa? Islam. Agama yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka ya nyembah Allah, tapi mereka juga nyembah berhala-berhala yang lain. Nah, agama yang hanif itu adalah agama yang cuma nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Zaid bertanya, amma inna hadan nabi alladhi yuntadharu minna aw minkum. Zaid tanya kepada Umayyah, apakah nabi yang ditunggu-tunggu itu berasal dari kalangan kami atau kalangan engkau? Ya, berasal dari suku kami atau suku kamu? Kemudian katanya, walam akun sami'tu qabla dzalika bin nabiyyin yuntadharu wa la yub'ats. Umayyah menjawab, aku tidak pernah mendengar sebelumnya mengenai nabi yang ditunggu dan diutus. Mendengar hal itu, obrolannya Zaid dan Umayyah, Abu Bakar kan di samping, otomatis dengar. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala fa kharajtu uridu Waraqah bin Naufal. Mendengar percakapan yang berlangsung di antara mereka, aku langsung bergegas pergi dari tempat dudukku untuk menemui Waraqah bin Naufal. Sinten niku Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli ibadah yang berada di atas tauhid. Jadi dia adalah seorang ahli ibadah yang kata Abu Bakar radhiyallahu anhu di sini disebutkan wa kana katsiran nazari ila sama. Sesungguhnya Waraqah bin Naufal ini adalah seseorang yang sering mendengar kabar dari langit. Maksudnya sering mendapatkan petunjukan ahli ibadah, seorang alim. Enggak cuma ahli ibadah tapi juga seorang yang alim. Ya kalau kita ya ustadz yang sangat soleh. Katsiro hamhamatis sadri. Kata Abu Bakar, dan dia adalah seseorang yang suara hatinya itu sangat tajam. Mata batinnya itu sangat tajam. Nah ini ciri khas orang soleh, jemaah sekalian. Orang soleh yang benar-benar soleh. Ya. Hatinya itu bersih, mata hatinya itu sangat tajam.
Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, fastauqaftu. Setelah aku bertemu dengan Waraqah, aku ceritakan apa yang aku dengar tadi. Kejadian obrolan antara Zaid bin Amr dengan Umayyah bin Abi Salt. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Tsumma qasastu 'alaihi al-hadis." Lalu aku pun menyampaikan kepada Waraqah kejadian tersebut. Faqala na'am ya ibna akhi. Ketika Waraqah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, Waraqah bin Nufail merespon dengan mengatakan, "Iya. Apa yang disampaikan oleh temanmu, wahai saudaraku, wahai anak dari pamanku, itu benar. Inna ahlul kutubi wal ulama. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang paling paham dengan kitab-kitab. Dan kami ini adalah orang-orang yang paling tahu dengan agama. Ala inna hadzal nabiyya yuntazaru min awsatil arabi nasaban." Ketahuilah wahai Nabi yang sedang ditunggu-tunggu itu nanti akan muncul, datang dari suku Arab yang paling pertengahan, yang paling mulia nasabnya, kata Waraqah. Wa qaumuka awsatul arabin nasab. Dan kata Waraqah, dan kaummu adalah kaum yang paling mulia nasabnya dari bangsa Arab. Mendengar seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Waraqah, "Ya ammi, wa ma yaqulun nabi?" Wahai pamanku, kalau kita ya lik gitu ya, ke orang ya misalnya obrolannya kayak lik, Pak, nun sewu. Nah, ini dalam bahasa Arab mereka kadang ya ammi, wahai pamanku, maksudnya bukan berarti paman aslinya Abu Bakar, bukan. Wahai pamanku, apa yang dikatakan oleh Nabi itu? Lalu Waraqah menjawab, qala yaqulu makilalah. Nabi itu akan mengatakan sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Illa annahu la yuzlimu wa la yudhal. Dan Nabi tersebut Nabi yang tidak pernah zolim kepada umatnya, dan kalau dizolimi tidak membalas. Inilah Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, falamma bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amantu bihi wa sadaqtu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka aku pun langsung beriman kepada beliau. Masya Allah. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah ringkas tentang masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ternyata jamaah, Abu Bakar ini kan seorang tokoh ya. Yang namanya tokoh itu kan pengaruhnya sangat besar. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ini masuk Islam, ternyata beliau gak lama dari keislamannya membawa, ya tentunya atas izin Allah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala melalui Abu Bakar, membawa 5 tokoh besar lagi. Jadi seorang tokoh masuk Islam, lalu membawa pinten? 5 tokoh besar lagi. Jadi 5 ini masuk Islam. Siapa saja itu? Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam atas izin Allah melalui perantara Abu Bakar. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sahabat yang sangat jitu dalam memanah. Kalau Abdurrahman bin Auf, sahabat yang nopo, Pak? Saudagar yang kaya raya, ya. Sangat cerdas sekali dalam berdagang, ya.
Bahkan dikatakan dalam biografinya, saking pinternya dalam masalah berdagang, pasir itu kalau ibaratnya pasir itu dipegang oleh dia, bisa dijual. Karena saking pinternya dalam menawarkan. Ini yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi yang pertama sinten? Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, seorang sahabat yang sangat pemalu. Kemudian yang keempat, Zubair bin Awwam, sahabat yang sangat gagah dan pemberani. Kemudian yang terakhir adalah Talhah bin Ubaidillah. Beliau juga salah satu saudagar pedagang, ya, salah seorang sahabat yang salah satu profesinya adalah pedagang. 5 orang ini masuk Islam atas izin Allah melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya agama yang hanya diridhoi oleh Allah, yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Islam. Dan ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Jangan sampai ragu jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Loh, Ustaz, kok ya egois? Bukan egois jemaah sekalian, tapi ini adalah akidah kita. Al-Quran dan hadis menunjukkan hal tersebut, bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Bahkan ini dikenal dari zaman dulu. Orang-orang jahiliyah pun mengenal Islam itu yang diterima. Buktinya apa? Buktinya tadi perkataannya Umayyah bin Abi Salt, yang ketika bersyair, apa katanya? Kullu dinin yaumal qiyamati illa ma qadallahu fil hanifati bur. Semua agama nanti di hari kiamat itu akan tertolak, akan menjadi tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, batil, akan gugur. Illa ma qadallahu fil hanifati bur. Kecuali agama Islam, agama Hanifah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita akan sedikit membahas tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya hanya Islamlah yang diterima. Sebenarnya sangat banyak, kita cuma membawakan beberapa saja. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ke-19. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Insyaallah panjenengan sudah hafal semua ayat ini. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diterima oleh Allah, al-Islam, hanya Islam. Menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat yang sama. Di surat Ali Imran ayat 85. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang berusaha mencari agama selain Islam, falan yuqbal minhu, niscaya agama tersebut tidak akan pernah diterima. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata, kan penolakan ya, penolakan itu ada 3 Pak. Ada la, ada lam, ada lan. Sekurang-kurangnya ada 3. Kenapa? La, lam, lan. Dan ini maknanya berbeda Pak. Kalau la itu
bisa jangan, bisa emoh. Kalau lam itu bisa belum, bisa emoh juga, bisa tidak. Kalau lan sama sekali tidak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata falan, pakai nun, falan, bukan falam. Kalau falam berarti kan belum diterima, belum berarti ada kesempatan diterima. Di sini Allah pakai kata falan. Benar-benar tidak akan pernah diterima selamanya agama selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lalu kata Allah, orang yang mencari agama selain Islam, maka nanti di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Masuk neraka ya rugi, ya, tidak masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwasanya hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau. Bahwasanya Allah mengkabarkan pada hari ini di Hajjul Wada, agama sudah disempurnakan oleh Allah. Yang namanya sempurna berarti nggak ada kurangnya. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama untuk kalian, wahai kaum muslimin. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Kemudian kata Allah, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku sudah ridho. Kalau ridho berarti nopo? Ya Allah sudah ridho, udah. Yang diterima itu hanya Islam. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan kata Allah, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Berarti yang lainnya Allah nggak meridhoi jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan masih banyak lagi hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Nah jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar, yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hanya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam sampai detik ini, dan kita berharap semoga sampai kita meninggal. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ala dinika al-Islam. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang lahir dalam keadaan tidak Islam, mati pun dalam keadaan tidak Islam. Betapa banyak orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, ternyata meninggalnya mempersekutukan Allah, pindah agama. Bahkan sampai naudzubillahi min dzalik, enggak percaya adanya Tuhan. Wonten. Nah, Allah memilih kita jemaah sekalian. Apa sih sebenarnya istimewanya kita, kok kita dipilih untuk istiqomah dalam Islam? Apa istimewanya kita? Padahal kita sering banyak melakukan dosa. Padahal hampir setiap hari kita melakukan kesalahan. Allah masih sayang kepada kita, mengokohkan hati kita dalam keislaman. Harusnya kita itu bersyukur dan Masya Allah, kencangkan ibadah kita jamaah. Sebenarnya apa istimewanya kita? Apa peran kita untuk menghidupkan Islam? Kok sampai Allah masih mengizinkan kita dalam keislaman? Ini yang harus kita renungkan jamaah sekalian. Di mana di luar sana banyak orang-orang yang terombang-ambing oleh fitnah akhir zaman. Pemikiran-pemikiran yang subhanallah
sangat ngeri. Para ruwaibidah, orang-orang yang berbicara, mengolah-olah kata, merusak akidah, itu subhanallah sekarang jemaah sekalian. Apalagi melalui sosial media. Ya, jadi kita sebisa mungkin jemaah, selain offline, kita juga harus online dalam berdakwah. Generasi kita sangat butuh dengan yang namanya dakwah akidah yang lurus. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang pertama. Bahwasanya agama Islam itu yang diterima hanyalah bahwasanya ajaran agama yang diterima itu hanyalah Islam. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah pentingnya bertanya kepada ahli ilmu, atau pentingnya bertanya kepada seorang ulama yang mengetahui suatu permasalahan. Pelajaran kedua ini bisa kita ambil dari mana, Pak? Bu? Dari sikapnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar percakapannya Zaid bin siapa tadi? Saya lupa. Zaid dan Umayyah, ya. Zaid dan Umayyah. Zaid bin Amr bin Nufail dan Umayyah bin Abi Salt. Ketika mendengar seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menemui seorang yang waktu itu adalah orang yang sangat alim, Pak, di zaman itu. Langsung menemui, langsung tanya, ini gimana? Nabi ini gimana ciri-cirinya? Bagaimana? Langsung menemui ulama. Bukan ngobrol panjang lebar dengan temannya yang sama-sama nggak tahu. Ini cerdasnya Abu Bakar. Ketika ada permasalahan, dia langsung menemui orang yang dia anggap berilmu dan ilmunya benar. Dan Waraqah bin Nufail adalah orang yang yang sangat pintar dan juga paling paham dengan kitab-kitab. Kitab Injil, Taurat, jadi tahu runtutan sirah perjalanan para anbiya yang nanti akan diutus di akhir zaman. Jadi ini jamaah sekalian, kalau ada suatu permasalahan, maka jangan nekat menyimpulkan permasalahan itu sendiri jika kita belum tahu ilmunya. Memang kenapa Ustaz? Karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Terlebih lagi jika misalnya ada orang datang ke kita, tanya suatu permasalahan fikih misal, masalah rumah tangga, masalah perceraian biasanya, atau masalah nafkah. Qadarullah kita belum punya ilmunya dalam masalah itu. Apakah suruh ceraikan atau tidak? Hati-hati. Kenapa Ustadz? Karena ini berbahaya dan kita dilarang berbicara tanpa ilmu. Ada kisah menarik jamaah yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Dikisahkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si." Suatu hari, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau keluar safar bersama dengan beberapa orang. Lalu di tengah-tengah perjalanan, ada salah seorang dari kami kena batu kepalanya. Ya mungkin ada kendaraan lewat cetak gitu ya. Walau a'lam. Intinya orang ini terkena batu di kepalanya sehingga sampai menimbulkan luka serius. Ya mungkin bocor, ya, keluar darahnya terus. Kemudian mungkin diobati. Kata Jabir, sumah talama. Lalu datang waktu malam, dia tidur. Dan ketika tidur ternyata dia ihtalaman, mimpi basah. Mimpi basah si laki-laki ini. Fasa'ala ashabahu. Lalu orang yang terluka ini bertanya kepada teman-temannya, faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum.
Wahai sahabat-sahabatku, ini aku sedang terluka parah. Dan aku dalam keadaan mimpi basah. Boleh nggak ya? Aku tayamum, nggak mandi. Lukanya ini, kalau mandi besar kan harus basah semua. Dari ujung sampai kaki itu harus basah semua, jamaah sekalian. Nah, orang ini tanya ke teman-temannya, ini ada keringanan nggak buat saya? Saya nggak mandi, tayamum saja. Lalu kata teman-temannya, faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami nggak melihat bahwasanya engkau itu nggak dapat keringanan. Kau ini orang yang mampu menahan air. Atus. Suruh mandi jemaah sekalian. Faktasala famata. Kemudian orang ini pun mandi. Tak mati. Subhanallah. Tanggung jawab orangnya. Kata teman-temannya suruh mandi. Tapi ternyata pas mandi mati. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqala qataluhu qatalahumullah. Ketika kejadian itu atau peristiwa itu terjadi, Jabir yang melihat langsung mengabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendengar kabar tersebut, Rasul pun mengatakan qataluhu. Mereka telah membunuhnya. Kata Rasul apa Pak? Mereka ini yang berfatwa memberi hukum tanpa ilmu sehingga menyebabkan orang tersebut mati, mereka telah membunuhnya. Subhanallah. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Didoakan keburukan oleh Allah. Orang yang menyampaikan hukum tanpa ilmu. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Mengapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu sesuatu? Fa innama syifa'ul 'ayyi su'al. Karena sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita waspadai. Selain itu jemaah, selain berbahaya kepada orang lain, berbahaya juga kepada diri kita. Kenapa Ustaz? Takutnya jadi dosa jariah. Takutnya apa? Jadi dosa jariah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnata dhalalin fattubi'a 'alaiha." Barang siapa yang mengikuti ajaran yang sesat, ajaran yang merusak, yang buruk, lalu ada orang yang mengikutinya. Barang siapa yang mencontohkan ajaran yang buruk, lalu ada orang-orang yang mengikutinya. Kana alaihi mislu auzarihim min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Maka dia akan mendapatkan dosa jariah dari orang-orang yang mengikutinya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini contohnya. Contoh lainnya apa Ustaz? Contoh lainnya seperti orang yang misalnya nih, ada orang ya sekarang mungkin ya, kita ambil contoh yang musim sekarang, merayakan sesuatu yang memang tidak perlu dirayakan. Dia ngajak temennya. Temennya sudah tahu kalau ini adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang saya tidak ingin mengikutinya. Lalu dia mengatakan, suara apa? Setahun pisan. Setahun pisan lah. Dewek seneng-seneng ya. Dan kembang api apik banget. Nggak apa-apa, kita rayakan. Lalu temannya ikut. Temannya ikut, lalu menceritakan kepada yang lainnya. Ikut juga jamaah sekalian. Kalau ini sampai menjadi ritual dalam tanda kutip, dan ternyata di situ penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ini menjadi dosa jariah. Ustaz, memang merayakan tahun baru Masehi dilarang Ustaz? Loh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Apa makna tersembunyi dari perayaan Masehi, tahun baru Masehi? Di situ itu ada penghormatan orang-orang musyrik kepada salah satu dewa. Dewa apa Pak Ustaz? Dewa yang bernama Janus. Yang mana mereka yakini Janus ini memiliki spirit yang luar biasa sehingga mereka bisa lebih memacu tahun yang akan mereka hadapi dengan semangat. Jadi Dewa Janus ini diceritakan memiliki dua wajah. Satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Dan dikisahkan bahwasanya mereka menjadikan tanggal 31 Desember Masehi itu sebagai perayaan mereka. Jadi sebenarnya jemaah, tahun baru Masehi itu adalah perayaannya orang-orang musyrik. Aslinya saya tidak menuduh. Aslinya itu dulu panjenengan bisa searching situ. Mau di Google, mau di buku, cari di toko buku sejarah tahun baru Masehi. Dan di situ banyak mudorotnya jamaah. Dan di situ pada umumnya terkumpul 3 kebiasaan adat yang ada di dalam agama selain Islam. Ada 3. Apa mawon? 1, trompet. Ini kebiasaannya siapa? Yahudi. Mereka memanggil jamaahnya itu pakai trompet, Pak. Yang kedua, nyanyian yang beriringan dengan musik. Biasanya siapa ini? Orang-orang Nasrani. Mereka itu dulu, Pak, ibadahnya tuh pakai nyanyi-nyanyi sampai sekarang. Yang ketiga, apa? Kembang api. Kebiasaannya apa? Majusi. Yaitu api. Ya. Orang-orang Majusi. Mereka itu menganggap api adalah Tuhan. Karena bisa memberikan cahaya. Ketiga ini terkumpul di dalam perayaan tersebut pada umumnya. Lalu kok kaum muslimin ingin mengikutinya? Padahal Nabi SAW melarang kita mengikuti adat kebiasaan mereka, jemaah sekalian. Bahkan saking dilarangnya beliau mengancam. Kata beliau SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga pernah bersabda, "Laisa minna man tasyabbaha bi ghairina." Barang siapa yang menyerupai selain kami kaum muslimin, maka orang tersebut bukan termasuk dari kami. Kata para ulama jamaah sekalian, kalau ada lafaz hadis disebutkan laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Kata para ulama, hadis itu berarti menunjukkan larangan yang luar biasa dan ancamannya dosa besar. Kata para ulama, saya ulang, kalau ada lafaz hadis yang menunjukkan laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasul, maka larangan tersebut menunjukkan dosa besar dalam perbuatan itu. Nah sekarang, pilihannya ada di diri kita. Jangan sampai kita mengikuti mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala murkai dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan petunjuk. Jadi ini pembahasan kita pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, yaitu tentang masuk Islamnya Abu Bakar, dan kita mendapatkan 2 pelajaran. Di antaranya adalah Islam agama yang hanya diridhoi oleh Allah, dan yang kedua, pentingnya kita bertanya kepada ahli ilmu jika kita menjumpai masalah yang tidak kita ketahui. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.